Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mari kita menutup pengajian ini dengan mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi contoh tauladan bagi kita semua. Maka Rasulullah adalah Rasul untuk semua umat manusia. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Bahwa kami mengutus engkau Rasulullah untuk menjadi rasul untuk semua manusia. Itulah perbedaan antara Rasulullah dengan rasul-rasul sebelumnya. Bahwa rasul-rasul sebelumnya diutus hanya pada kelompok tertentu, pada masyarakat tertentu, pada kabilah tertentu. Adapun Rasulullah adalah Rasul diutus untuk semua umat manusia dari sejak diutusnya sampai kemudian berakhir zaman ini. Maka kita berkewajiban untuk mengikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah banyak gempuran yang terus menggempur ajaran Islam agar kita kemudian meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, mari kita menjadi pembela Rasulullah dengan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam perbuatan dan setiap tindakannya. Sebab di balik mencontoh Rasulullah pasti ada keberkahan, pasti ada kemuliaan, dan pasti ada tambahan amal di sana. Tetapi ketika kita mencontoh di luar Rasulullah SAW, maka dipastikan kita tidak mendapatkan keberkahan dari Allah dan tidak mendapatkan keberkahan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW yang harus kita hidupkan, yang pertama adalah bahwa mari kita membiasakan diri untuk menyambung silaturahim dengan sahabat ayah kita yang telah meninggal dunia. Ini adalah bagian dari sebuah perbuatan baik yang harus kita kemudian lestarikan, karena bagaimanapun orang tua adalah orang tua yang paling kita sayangi, dan bentuk kesayangan kita kepadanya adalah dengan menyambung silaturahim dengan sahabat yang dia sangat bersahabat dengan dia sewaktu masih hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barru al-birri," bahwa perbuatan yang paling baik adalah ayyasilar rajulu uddabi, menyambung silaturahim dengan sahabat orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Ketika pulang kampung, mari biasakan untuk bersilaturahim dengan teman-teman orang tua kita sewaktu masih hidup dulu. Dan ketika kita pulang kampung, mari kita kemudian betul-betul memberikan hadiah kepada sahabat-sahabat orang tua kita yang dulu bersahabat dengannya. Itu mungkin di antara sunnah Rasulullah. Dan yang paling penting lagi, bahwa kita berkewajiban untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, walaupun itu kelihatannya sangat kecil, tetapi setiap kita menghidupkan sunnah Rasul, dipastikan di sana akan ada keberkahan dan kemuliaan insyaallah. Sekarang ini sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa banyak orang yang ingin kemudian meredupkan dan menghilangkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mungkin yang saya ingin sampaikan berikut ini juga menjadi perhatian bagi kita. Sekarang ini banyak meninggalkan, walaupun kali ini kita tidak bahas, tetapi perlu untuk saya sampaikan adalah biasakan untuk minum madu. Minum madu. Jadi setiap ibu-ibu ada sedikit sakit, minum madu, karena itulah kebiasaan Rasulullah SAW. Ada sakitnya dikit, minum madu. Tapi orang sekarang agar kemudian menjauhi madu, diberikan apa? Kekhawatiran bahwa jangan minum madu karena itu tidak asli. Tidak asli. Karena banyak campuran gulanya. Selama masih ada madunya, walaupun tercampur dengan gula, itu lebih baik dibanding dengan minuman lainnya seperti sirup. Sirup itu memang tidak ada campurannya, justru membahayakan. Maka setiap rumah tangga harus ada minuman madu di sana. Walaupun itu mungkin sedikit dan mungkin ada campurannya, walaupun mungkin dibeli dengan harga yang murah, tetap tidak mengapa, karena itu jauh lebih baik daripada meninggalkan sunnah Rasulullah. Madu itu kata Allah adalah obat. Kata Rasulullah ketika ada orang yang menghadap kepadanya, "Wahai Rasulullah, saya ini sakit." Kata Rasulullah, "Minum madu."
setelah minum madu ternyata masih sakit, dia melapor kembali, wahai Rasulullah, saya tetap sakit, bagaimana caranya? Kata Rasulullah, minum madu. Kemudian tetap saja sakit setelah itu, sakit perut. Kata Rasulullah, minum madu. Ketiga kalinya tetap Rasul mengatakan minum madu, karena yang bohong itu ada perutmu dan pasti yang benar itu adalah Allah dan Rasulnya. Maka minum madu. Setelah meminum madu yang ketiga kalinya, maka sakit perutnya pun hilang. Itu menunjukkan bahwa sabda Rasul dan firman Allah pasti benar. Adapun kemudian yang lainnya tidak bisa dipastikan kebenarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.